Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmardana dalam program Upi Show. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi, dan berbagi kebaikan. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show, Kabar Video, dan jaringan Kabar Grup Indonesia Network. Pemirsa Upi Show, tim Upi Show saat ini berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita bersama dengan dokter sejuta anak Indonesia. Namanya Dr. Bob. Ini beliau di samping kiri saya. Selamat siang Bang Upi. Selamat siang Dokter Bob. Itu terlalu hiperbolik itu dokter sejuta anak itu. Lah dokter sejuta anak Indonesia. Saya sering bersama sama Dokter Bob. Dokter Bob ini juga adalah ketua Yayasan Advokasi Kesehatan Anak Indonesia. Ya, betul. Dan sehari-hari dia adalah seorang dokter yang bekerja dan berpraktek sebagai dokter anak di Makassar, sangat terkenal di Sulawesi Selatan. Dokter Bob, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah bisa berbincang-bincang dengan saya. Ya, oke. Dokter Bob, ini kan lagi situasi COVID-19. Ya. Ada gelombang kedua dan ada varian Delta di Indonesia. Sebagai seorang ahli anak, gimana Dokter Bob melihat virus ini sendiri, terutama bagi anak-anak? Kalau saya bilang ini, virus ini termasuk salah satu virus pintar. Virus pintar. Kenapa saya bilang pintar? Kita dulu ya sebelum zaman COVID, yang kita sebut virus pintar itu virus influenza. Kalau bakteri pintar itu bakteri tuberkulosis. Kenapa disebut pintar? Setengah mati umat manusia menekan itu tidak bisa. Di vaksin, di apa dan sebagainya tidak bisa. Dulu waktu kemunculan pertama itu COVID, para ahli semua bilang, ya ini pandemi akan berlalu dan dia karena tingkat mutasinya lebih rendah dari influenza, umat manusia akan bisa mengatasi ini. Ternyata bermutasi dan menurut saya sekarang lebih pintar dari influenza. Lebih pintar, makanya muncul varian ini, varian alpha, beta, gamma, delta. Sekarang kan, jadi pintar sekali. Dan kita ini menurut saya kalau di Indonesia, mungkin kalau mau dibilang gelombang kedua, kalau ada mungkin baru mulai gelombang kedua. Anggaplah gelombang pertama sudah tidak, karena memang ada cukup signifikan waktu reda, apalagi di Makassar. Setelah itu muncul lagi anggaplah gelombang kedua awal ya. Ada juga yang bilang bukan gelombang kedua, ini gelombang pertama. Ya, masih yang belum selesai, tapi anggaplah gelombang kedua. Nah, ini sangat khusus karena ada varian Delta yang dari India itu. Dari banyak dulu itu orang mandi di Sungai Gangga dan sebagainya itu. Nah, varian Delta itu ternyata transmisibilitasnya atau kemampuan penularannya jauh lebih besar, 60% lebih besar dari varian asli. Varian asli. Oke. Dulu ada varian B117 dari England, British yang dulu sangat menakutkan. Ternyata dikalah sama varian Delta. Itu varian B117 dari Inggris itu, varian Alpha namanya. Itu 50% transmisibilitas. Ini 60%. Nah, sekarang ternyata setelah diteliti banyak anak-anak yang kena varian Delta. Di tempat lainnya di Indonesia belum ada penelitian. Memang biasa Indonesia suka telat ya dalam hal penelitian. Saya yakin varian Delta sudah banyak. Tetapi di Inggris, di Amerika, di mana varian Delta sudah menjadi varian utama, bukan lagi varian dulu sudah tertekan, dikalah sama varian Delta, banyak anak muda dengan anak yang kena.
Jadi varian Delta ini justru sudah mulai menyerang anak-anak. Banyak, dia dulu varian awalnya itu lebih banyak menyerang orang yang lebih tua. Lebih tua. Sekarang merata, termasuk anak-anak. Orang tua juga diserang, tapi proporsinya jadi merata. Oh. Jadi kelihatan secara kasat mata kalau kita lihat statistik, proporsi anak-anak itu jadi lebih tinggi. Karena dia lebih merata. Jangan untuk diketahui juga karena masih banyak salah kaprah, anak-anak itu antara 0 sampai 18 tahun. Oh, iya. Menurut Undang-Undang Kesehatan Anak. Jadi bukan balita aja, Dok ya. Kalau 6 tahun anaknya tidak mau dibawa ke dokter anak, kalau bilang bukan anak-anak, padahal 0 sampai 18 tahun. 0 sampai 18 tahun. Nah, itu populasi itu banyak terkena sekarang. Banyak terkena. Artinya vaksin yang lagi dibutuhkan saat ini itu menjadi penting buat anak-anak. Penting. Seberapa penting itu, Dok? Vaksin. Penting banget menurut saya. Banget ya. Cuma banyak nuansa-nuansa yang harus dipertimbangkan ketika menentukan vaksin itu, kan harus ada emergency use of authorization ya. Kalau tadi pertanyaan pertama seberapa penting? Penting, pakai banget. Ya, penting banget. Karena vaksinasi itu menambah satu lagi senjata kita melawan COVID. Jangan sampai juga ada yang bilang vaksinasi adalah senjata pamungkas. Tidak. Harus ada social distancing, perubahan perilaku yang lain-lain, pakai masker dan sebagainya. Yang sama pentingnya, kontak tracing dan sebagainya kan. Nah, salah satu senjata kita untuk mencapai banyak orang kebal. Ya. Kalau mau mencapai herd immunity, lupakan dulu. Masih jauh. Masih jauh itu. 70%. Masih jauh. Apalagi varian Delta. Varian Delta dan transmissibility yang lebih besar, tidak mungkin kita pakai 70% herd immunity. Pasti di atasnya. Ada rumus-rumusnya. Bukan 70%, mungkin 80% dan sebagainya. Tetapi itu penting, karena itu menambah senjata kita supaya itu kurva yang begini menjadi flattening. Kalau flattening the curve, umat manusia punya cukup waktu untuk melawan. Karena kan tidak bertubi-tubi nih COVID-nya. Tidak seperti kalau orang main tinju, tidak sementara dipukul hancur begini kan. Ada di waktu kita bertahan karena tidak terlalu kuat pukulannya gara-gara ada vaksinasi, ada dan sebagainya. Seberapa penting. Nah, sekarang apa masalahnya? Sekarang sudah ada penelitian di Amerika, sudah kalau tidak salah ya, mudah-mudahan saya tidak salah ingat, ada emergency use authorization untuk anak umur 12 tahun sampai 18 tahun bisa. 12 sampai 18 tahun? 12 tahun ke atas. Anak-anak. Ada yang bilang 12 sampai 16, ada 12 sampai 18 kan. Nah, kalau anak-anak untuk perlindungan Indonesia kan 18 tahun. Nah, masalahnya adalah kalau di Amerika itu memakai vaksin dari Pfizer dan Moderna, mereka sudah melalui untuk anak-anak ya. Mereka sudah melalui clinical trial fase 3. Oh. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Kalau di Indonesia, kita tidak pakai itu. Kita pakai AstraZeneca, kita pakai Sinovac. Ya, kalau di luar negeri Sinovac itu namanya CoronaVac. Sinovac itu nama nama pabriknya, ya kan? CoronaVac. IDAI memang sudah mengeluarkan rekomendasi baru-baru saja bahwa sudah ada emergency use authorization untuk umur 12-18 tahun berdasarkan pertimbangan begini Sinovac. Tetapi masalahnya, pendapat saya pribadi ya, dan saya agak sedikit berbeda mengenai itu, karena Sinovac hanya melewati clinical trial fase 2, belum sampai fase 3. Clinical trial fase 3 itu membandingkan populasi yang sakit dengan yang populasi yang di treatment dengan yang tidak di treatment. Fase 3. Kalau fase 2, fase 1 itu keamanan, fase 2 itu efficacy dan sebagainya kan. Ya, kalau fase 3 itu biasanya setelah fase 3 baru ke umat manusia. Habis itu setelah laksanakan ada fase keempat. Fase keempat. Jadi artinya dok, vaksin untuk anak-anak belum bisa sepenuhnya digunakan karena belum melalui fase ketiga itu.
Seharusnya. Tetapi kan ada beberapa pertimbangan kalau se-Indonesia ya. Iya, kalau Indonesia. Ini terbuka untuk diskusi. Tapi pendapat saya sebagai seorang dokter dan dokter ahli respirologi, kalau saya sih sebaiknya harus melalui fase 3 dulu. Jadi artinya anak-anak Indonesia harus bersabar sampai menunggu tahapan itu. Harusnya cepat-cepat dilakukan fase 3. Iya, karena kan ini sudah ada semacam desakan publik bahwa ayo dong, anak-anak juga harus divaksin karena situasinya varian Delta itu sudah masuk ke anak-anak. Tapi kalau dengan penjelasannya Dr. Bob mengatakan bahwa itu harus melalui proses tahapan ketiga lagi supaya aman, gitu, seperti itu. Ya, tetapi itu menurut saya terbuka untuk diskusi. Karena kan banyak pakar nih. Ada yang mengatakan emergensinya lebih utama kan. Kita lagi dalam tahap emergensi ini, ayo kita lakukan aja. Oke? Walaupun ini lakukan aja. Tapi kalau saya boleh usul, kan ada pepatah sih tidak ada rotan akar pun jadi, mungkin begitu namanya kan. Tetapi kalau saya boleh mengusulkan, seandainya bisa kita punya akses terhadap vaksin-vaksin lain seperti Pfizer dan Moderna yang sudah melewati clinical trial yang cukup untuk anak-anak, sudah mendapat emergency use of authorization dari negara masing-masing, why not itu? Tapi mungkin kalau kita bersangka baik, bahwa mungkin ada kendala, ada kendala segala macam, kendala-kendala apapun. Jadi apakah Sinovac boleh? Ya, kalau IDAI, induk organisasi saya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengatakan oke, silahkan. Itu pendapat yang saya keluarkan. Seandainya ada jalannya lebih bagus dan bisa, why not? Oke. Terus yang ketiga, Dok, ini sebagai dokter anak, ahli anak yang setiap hari bersentuhan dengan anak, kan ini masa mau masuk sekolah nih, mau sekolah tatap muka misalnya. Apa saran Dr. Bob sendiri terhadap pada orang tua jika menghadapi situasi misalnya anak harus sekolah tatap muka? Kalau situasi zaman sekarang, itu tidak merekomendasikan sekolah tatap muka. Tidak merekomendasikan. Jadi sekolah offline. Sekolah offline. Kalau bahasa apa? Luring ya. Luring. Ada daring, ada luring. Ada online, ada offline ya. Tidak merekomendasikan. Apalagi ada varian Delta. Iya, benar. Betul. Jadi sangat berbahaya. Buat para ibu-ibu, para orang tua, Dr. Bob menyarankan sebaiknya kalau anaknya sekolah disarankan masih online. Sekolah online. Sekolah online. Tidak boleh. Kalau terpaksa, misalnya pemerintah punya pertimbangan tersendiri, karena ini kan multi pertimbangan kan cuma dari kesehatan nih. Walaupun menurut saya kesehatan adalah hal utama. Itu dulu yang harus dipertimbangkan sampai kesehatan. Yang lain, kesejahteraan, segala macam, ekonomi dan sebagainya itu menjadi nomor sekian dan kesehatan. Tetapi kalau memang terpaksa, pertama pastikan bahwa sekolah itu sudah siap. Sekolah itu sudah siap. Siap, guru-gurunya sudah divaksinasi. Iya kan? Kalau anak-anak cukup besar sudah ada sekarang vaksinasi 12 tahun ke atas, vaksin memang semua. Iya kan? Kelengkapan sekolahnya, UKS-nya sudah ada perlengkapan emergency. Guru-gurunya sudah tahu tanda-tanda orang kena COVID bagaimana, bukan cuma guru, seluruh orang di sekolah, orang staf pegawai dan sebagainya, seluruh situ. Kemudian itu untuk guru ya. Untuk orang tuanya sudah mengajar anaknya bagaimana itu cara mendeteksi orang COVID, diajari begini. Jaga jarak. Kalau ada batu-batu, temanmu, gurumu begini, lapor ke cepat, misalnya begitu. Jadi itu 12 tahun ke atas, kalau anak-anak pasti nggak bisa. Nah itu, ajar juga kebiasaan memakai masker, social distancing dan sebagainya. Ajar terus, kasih contoh juga, dia cuma mengajar, bapaknya tidak. Tidak. Kemudian pertimbangkan ke sekolah, dari rumah ke sekolah pakai apa? Pakai public. Pakai public transportation atau pakai private transportation. Kalau public harus Dr. Bob menyarankan kalau memang harus offline, ya harus memenuhi syarat yang dianjurkan sama Dr. Bob tadi. Jadi untuk orang tua, ibu-ibu rumah tangga yang gelisah soal apakah offline dan online, Dr. Bob sudah memberikan pendapatnya.
Dan sebaik-baik pendapat kita ikuti pendapatnya dokter sejuta anak. Kita kembali, Dokter Bob tahan ya. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Cuma di sini, orang-orang akan berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi kebaikan. Apa yang disampaikan Bung Fajrul kepada Presiden saat itu? Saya pertama kali kan... Jadi masih adat-adat ini adalah nyanyian supaya leluhur itu yang meninggal. UPI Show, setiap hari Rabu jam 4 sore. Hanya di channel YouTube UPI Show. Jangan lupa subscribe ya. Kembali lagi bersama dokter sejuta anak, Dokter Bob Wahyudi. Dokter Bob, tadi Dokter Bob sudah bercerita bagaimana varian Delta, bagaimana anak-anak orang tua menghadapi situasi vaksin dan persiapan untuk sekolah. Kita tinggalkan itu sejenak, kita mau tahu siapa ini sebenarnya Dokter Bob, dokter sejuta anak kita. Supaya orang pemirsa tahu, UPISO tahu bahwa oh Dokter Bob ini dari sini sebenarnya. Jadi mungkin Dokter Bob kalau berkenan menceritakan perjalanan hidupnya, lahir di mana dan perjalanan sampai sekarang. Bang Upi ini sebenarnya hiperbolik sejutaan. Saya itu lahirnya ya tahun 68, sudah cukup tua. Umur berapa kalau 68? Masih muda, masih muda dok. Masih 24 muda, tahun ya? 25 tahun. 25 tahun. Ya, 8 dulu, ya lahirnya di Makassar. Biasanya orang kalau lahir tahun 60-an, lahirnya di luar Makassar misalnya. Terus akhirnya bekerja, perjalanan nasib, akhirnya ke kota bekerja. Kalau saya memang besar di sini. Besar di Makassar. Di sini orang tua... dari orang tua Bugis dengan Palopo campuran ya. Bapak saya Pak Amirullah dulu itu yang Hartako itu dulu. Hartako. Ibu saya dari Bone ya. Ya jadi setelah itu saya punya saudara 3 orang. Ya. Saya besar di Makassar. Besar di Lorong. Besar di Lorong sama Pak Wali ini. Ada Lorong. Ada Lorong. Jadi kalau waktu anak Lorong itu suka dukanya, ya banyak teman, banyak musuh juga, suka berkelahi. Ada Lorong. Biasa orang jadi Makassar bilang diberungi. SD, SMP, SMA di Makassar tuh. Di semua sampai kuliah di Unhas. Kuliah di Unhas ya. SD Layang, SMP 2, SMA 1 akhirnya dapat SMA favorit waktu itu ya. Kemudian masuk Unhas, Fakultas Kedokteran secara tidak disengaja. Oh, kenapa tidak disengaja? Karena itu pilihan kedua saya. Ada namanya dulu PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Oh, dia bebas tes juga, dokter Bob. Kita senasib dok. Saya juga, saya masuk Unas juga bebas tes. Tapi tidak sengaja. Kenapa saya bilang tidak sengaja? Karena itu pilihan kedua saya. Pilihan pertama saya itu jurusan biologi, biologi ITB. Karena saya suka itu pegang-pegang cacing, apa semua, pegang-pegang serangga, kumpul-kumpul. Sekali masuk, kenapa pilihan kedua saya yang terpilih? Saya bingung. Akhirnya ya oleh ibu saya almarhumah bilang sholat istikharah, mau terima atau tidak, masih begitu ya. Saya sholat, alhamdulillah. Saya bilang ya, saya masuk kedokteran. Akhirnya lulus kedokteran, kemudian PTT di daerah Mamuju yang paling jauh. Oh ya, kita dari daerah terpencil di Mamuju Tengah sekarang ya, daerah Salu Marana namanya, dekat Karosa. 3 tahun saya di sana tanpa listrik, tidak menyetrika, hidup sendiri. Cuci sendiri. Tahun ketiga kena malaria berat, masuk rumah sakit dilarikan. Sampai sini, sampai mengigau-mengigau. Untung selamat. Jadi S1-nya sampai di Unhas, kuliah S2-nya di S2 di sini kan kalau kedokteran itu dianggap setara S2 sebenarnya, karena kalau spesialis lah, sarjana kedokteran, belum spesialis, sarjana kedokteran, kemudian ada pendidikan 2 tahun koas. Setelah itu dianggap setara S2 kan. Sekarang ada MK Master Kesehatan sekarang, tapi dulu belum ada. Jadi bisa langsung dari dokter menjadi S3 waktu itu. Jadi setelah dokter
Saya belum ambil S3, saya ambil subspesialis lagi namanya subspesialis khusus pernapasan anak. Setelah itu sambil menyelesaikan itu saya masuk juga S3 doktor. Nah, alhamdulillah lulus dua-dua. Jadi sudah dokter spesialis. Nah, dokter memang juga. cita-citanya menjadi dokter anak? Enggak. Nah, itu dia harus ditahu ini supaya ini kan dokter sejuta anak ternyata tidak bercita-cita menjadi dokter anak. Tidak. Itu kenapa jadinya jadi dokter anak? Apa yang terjadi sebenarnya? Sama persis ceritanya, pilihan kedua. Pilihan kedua. Kenapa? Pilihan internis. pertamanya jadi dokter, di dokter itu apa sebenarnya? Internis. Oh, internis. Nggak lolos di internis? Pilihan pertama internis, pilihan kedua dokter anak, ya lolos dokter anaknya. Jadi ternyata pilihan kedua itu selalu membawa manfaat dan berkah buat dokter Bob. Jadi teman pemirsa Opiso, kalau pilihan pertamamu tidak gagal, pilihan kedua ternyata jauh lebih besar. Karena dokter Bob jauh lebih bermanfaat, jauh lebih dikenal dengan menjadi dokter anak. Ya. Jadi memang tidak apa cita-cita awalnya sebenarnya? Karena tidak mau jadi dokter anak. Cita-cita awalnya jadi biologi, ilmuwan biologi. Oh, ilmuwan biologi. Jadi ilmuwan yang suka ke mana-mana cari-cari spesimen dan sebagainya. Karena saya suka dari dulu itu. Oke, Dok, sekarang sudah menjadi dokter ya cukup terkenal lah kalau di Kota Makassar. Orang kalau tanya anak pasti ya dokter Bob lah. Nah, mungkin adakah cerita yang menarik dari kehidupan seorang dokter Bob sehingga bisa sampai ke level ini? Cerita yang menarik, cerita saya, kenangan terindah saya sebenarnya sebagai seorang dokter ya, sebelum jadi dokter anak ya, maupun ketika jadi dokter anak nanti saya cerita. Ketika saya menjadi dokter PTT, pegawai tidak tetap di Mamuju. Di Mamuju itu. Di situ saya merasa menjadi seorang dokter itu adalah pekerjaan yang memang betul-betul memang punya manfaat. Oh iya. Karena kenapa? Kita berhadapan dengan orang-orang polos yang tidak punya uang, dan betul-betul kalau mau minta tolong dengan sepenuh hatinya, tolong saya gitu loh. Suatu saat tengah malam diketok pintu, ada orang mau melahirkan, tapi dia melahirkan di tengah hutan karena dia punya kebun coklat di tengah hutan, harus melewati hutan-hutan. Diantar oleh Pak Dusun sana, mereka sangat saling tolong menolong ya. Pak Dusunnya antar saya jalan kaki melewati berbagai sungai, tergelincir, jatuh, akhirnya perdarahan hebat itu ibunya, belum keluar anaknya digotong. Pakai apa itu? Alu, sarung di dalamnya ibunya. Saya ikut menggotong jalan kaki. Dokter juga ikut menggotong? Iya, itu pengalaman yang sangat mengesankan. Banyak hal-hal yang agak supranatural juga kan. Kalau itu pengalaman yang tidak tergantikan oleh sekarang tidak ada PTT lagi, yang ada kerja di kota-kota, saya lupa apa namanya sekarang itu, intensif. Dulu aduh sangat tidak terlupakan kalau mandi di sungai, mencuci baju di sungai. Nah, ketika jadi dokter anak, saya banyak melihat penyakit-penyakit yang tidak pernah saya dapatkan sebelum saya jadi dokter umum. Hal-hal yang mengimpus anak saya susahnya bukan main. Kecil, kemudian ketidaktegaan, bagaimana kita melihat orang tua itu begitu panik, dan baru kita pegang anaknya dia sudah marah. Itu hal itu pernah dok misalnya dapat itu orang tuanya marah-marah gara-gara marah-marah, dikira tidak di apa-apa anaknya karena kepanikan, dan kita harus maklum kita sebagai dokter tidak boleh ikut marah. Itu kalau emosi dokter juga. Anak harus lebih ini ya dok ya, kalau dokter anak. Tetapi kenapa saya suka jadi dokter anak? Karena saya kan juga agama saya Islam. Dulu saya pernah ingat hadis Nabi itu, kalau hatimu lembut, sering-sering elus-elus kepalanya anak. Jadi makanya sekarang kalau Bang Upi perhatikan, saya tuh suka lurus kepalanya anak. Benar. Sebelum zaman pandemi, saya sempat gendong. Saya sering gendong dulu. Saya sering gendong itu anak. Karena itu bisa melembutkan hati. Betul. Dan buat kita lebih bahagia lah. Gitu. Oke. Itu perjalanan hidupnya Dokter Bob. Dokter Bob sebenarnya apa filosofi hidupnya? Filosofi hidup saya itu kita
Kalau saya sih tidak boleh terkungkung oleh berbagai macam dogma dan sebagainya. Harus free thinking. Harus berpikir bebas. Ya, maksudnya jangan kita harus selalu mempertanyakan apapun. Apa sih istilahnya, skeptik ya? Oh, skeptis. Ya, skeptik. Kita harus skeptik terhadap segala hal, meskipun hal itu menjadi norma di masyarakat. Karena kadang-kadang hal-hal yang kita anggap sebagai suatu norma yang benar ternyata tidak. Banyak yang begitu. Saya merasakan itu. Sehingga dengan sikap hidup skeptik itu kadang-kadang membuat saya jadi lebih bagus, kadang-kadang membuat saya kesulitan karena jadi banyak musuh. Karena dianggap sedikit-sedikit tidak setuju lagi, sedikit tidak setuju lagi. Okay. Tapi itu membuat kita menjadi lebih puas. Lebih puas. Dan siapa sebenarnya orang yang paling berpengaruh di hidupnya Dr. Bob? Ibu saya almarhum. Ibunya almarhum. Almarhumah. Apanya yang membuat Dr. Bob begitu terinspirasi sama ibu, almarhum ibunya? Karena kalau saya tidak nomor 1, dia marah. Oh. Sejak kecil. Jadi memang ibu yang kemudian menjadikan Dr. Bob seperti sekarang ini jadinya? Iya, dulu ya, kalau semenjak SD, saya dengan bangga datang ya. Bagus nilaiku. Ada yang lebih bagus nak? Ada. Ada begitu ya. Pernah kelas 4 SD, saya dulu itu rapor ditulis kalau di bawah, kalau 5 ke bawah itu ditulis pakai pulpen warna merah. Iya, benar. 5, kan? Ya. Ada warna merahnya. Saya begitu ketakutan. Jadi karena ibu nggak mau anaknya dapat dulu waktu itu nggak tahu kenapa, ternyata setelah saya tanya, setelah diulang-ulang, karena saya merasa persis saya bagus, setelah saya tanya guru saya bilang itu salah input. Salah input, karena saya merasa pintar, agak sombong sedikit. Jadi sebelum sampai pulang ke rumah, saya anak yang naif ini, begitu naifnya merasa tidak akan ketahuan, saya ambil spidol, saya rubah itu yang warna hitam menjadi warna merah, warna hitam. Angka 5 saya rubah menjadi angka 8. Hanya untuk menyenangkan ibu. Menyenangkan ibu. Atau takut sama ibu. Takut sama ibu. Terus begitu sampai di rumah saya sadar kok beda sekali tulisannya. Jadi saya taruh di bawah kursi, tidak mau kasih tahu. Ditanya, mana rapor mula? Mana rapor? Belum ada. Akhirnya ketahuan sendiri kan, dia lihat. Sudah dimarahin, waduh habis-habisannya sudah. Itu memacu saya sehingga alhamdulillah percaya saya bagus. Ya, jadi pemirsa Upisho, orang yang paling berpengaruh hidupnya Dr. Bob itu ibunya. Karena sangat saklik di dalam harus selalu juara. Terakhir Dok, apa sekarang Dr. Bob ya boleh sepertinya hidupnya dalam kondisi yang nyaris paripurna, karena kalau paripurna kan Tuhan yang punya ya. Tapi sebagai dokter anak, punya keluarga dan punya segala hal. Mungkin ada hal-hal yang cita-cita Dr. Bob yang belum kesampaian sampai saat ini, apa sih? Apa cita-citanya Dr. Bob sebenarnya? Cita-cita saya, kalau cita-cita bukan satu sih, banyak. Satu saja terlalu banyak juga. Cita-citanya yang belum kesampaian, misalnya apa cita-citanya Dr. Bob? Cita-cita saya yang belum kesampaian itu, saya ingin berkiprah ke yayasan saya secara purna waktu, full waktu. Ya, saya punya yayasan itu, Yayasan Advokasi Kesehatan Anak Indonesia namanya. Tapi karena kesibukan saya tidak bisa meluangkan waktu saya sepenuh hati ke situ, dan itu perlu dana yang banyak. Cita-cita saya adalah bagaimana mengadvokasi segala sesuatu tentang kesehatan anak, bukan cuma kepada anaknya, lewat orang tua. Namanya Yayasan Advokasi Kesehatan Anak itu artinya tidak seperti banyak yayasan lainnya, tidak semua yayasan datang kepada seseorang, kepada satu komunitas, kasih sesuatu, tek pulang. Tapi advokasi dan edukasi kesehatan itu kita tidak kasih ikan, tapi kita kasih pancing. Itu yang saya mau. Saya kasih belajar, terus saya kasih edukasi kepada orang tua dan sebagainya. Itu yang cita-cita saya belum tercapai sih. Ya, mudah-mudahan Dr. Bob diberi kesehatan, umur panjang agar bisa mengabdi di situ ya. Amin. Di Yayasan Advokasi Kesehatan Anak Indonesia. Kita bantulah. Mungkin tim Upisho akan membantu Dr. Bob agar bisa terus
bermanfaat buat masyarakat, khususnya anak-anak, Dok ya. Insya Allah. Makasih banyak, Dok, atas waktunya. Terima kasih Bang Upi atas wawancaranya. Kita juga sudah bisa lebih dekat dengan Dr. Bob. Nanti kita akan tanya-tanya lagi Dr. Bob di lain waktu, di lain kesempatan. Dan sebelum mengakhiri, ada satu filosofi hidup dari seorang Dr. Bob, bahwa seseorang harus berpikir bebas dan tidak harus menerima sebuah kenyataan begitu saja. Harus skeptis ya. Ya harus. Ini nyaris-nyaris sama dengan jurnalis. Makasih Dok atas waktunya sekali lagi. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Dengan berakhirnya Soko tadi, maka berakhir pula edisi UPI Show Makassar hari ini. Bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.